Pemirsa Sekolah Birokrasi, jumpa lagi dengan tema cara mentransformasi ASN agar lebih profesional di era disrupsi. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, kita bisa lihat mengenai komposisi ASN kita sekarang ini per Desember 2020 ya. Bahwa jumlah pegawai kita itu sejak 2011 itu mengalami pasang surut ya jumlahnya. Jadi pada tahun 2011 itu sekitar 4.570 lebih. Namun di 2020 ini tersisa 4.168 lebih ya. Nah, ini tentu berkaitan dengan bagaimana benar-benar komposisi ini sesuai dengan rasio daripada jumlah masyarakat kita yang dilayani. Nah, di antara 4 juta lebih itu sekitar 2.176 ya 588 itu adalah merupakan PNS wanita, dan 1.991.530 orang itu adalah PNS pria. Ya, berarti bahwa PNS wanita kita itu berjumlah 52%. Dan PNS pria itu adalah 48%. Dari sisi komposisi di mana mereka bekerja, kita lihat bahwa di instansi pusat itu sebesar 23% atau 958.919 orang. Sedangkan di instansi daerah itu berjumlah 3.209.199 orang, yang bermakna bahwa sebagian besar PNS kita itu berada di daerah atau sekitar 77%. Nah, dilihat dari sisi pendidikan, kita bisa lihat bahwa untuk PNS kita yang level pendidikannya SD sampai SMA itu masih ada sekitar 19% atau 775 orang 424 ya. Sementara untuk diploma itu masih sekitar 15%, dan strata 1 dan seterusnya itu sebanyak 66%. Jadi kalau kita lihat komposisinya itu masih lebih besar yang sudah sarjana begitu. Sedangkan usia itu didominasi oleh usia antara 31 sampai 60. Jadi antara 31-40 itu sebesar 24%, usia 41 sampai 50 tahun itu sekitar 30%, dan di usia 51 sampai 60 itu sekitar 38% ya. Jadi ada sekitar 90% lebih ya. Dari komposisi usia kita bisa melihat bahwa PNS kita itu berada pada usia 31 sampai 60 tahun itu merupakan kelompok terbesar ya. Dan dari jabatan struktural kita lihat itu sekarang ini jenisnya itu sebanyak 11% ya, itu merupakan pejabat struktural. Sedangkan jabatan fungsional itu sekitar 50%. Adapun jabatan pelaksana itu sekitar 39%. Dan jabatan fungsional yang kita banyak bicarakan sekarang ini itu lebih banyak didominasi oleh tenaga guru ya, atau sekitar 68%, tenaga dosen sekitar 4%, tenaga medis sekitar 16%, dan tenaga teknis sekitar 12%. Nah, inilah yang harus memang bisa disejajarkan dengan pengelolaan SDM aparatur kita selama 1 dekade ini, yang dimana tahun 2013 itu memang harapan daripada reformasi birokrasi itu menggeser cara birokrasi bekerja yang berbasis pada aturan, sehingga itu kemudian dari sisi pengelolaan SDM-nya itu fokus pada perbaikan administrasi kepegawaian. Namun di 2018 sekarang ini memang birokrasi diarahkan pada upaya untuk menjadikan birokrasi sebagai birokrasi yang berkinerja itu, lalu kemudian dari administrasi kepegawaian ditingkatkan ke aspek bagaimana pengelolaan SDM-nya. Dan pada ujung reformasi birokrasi 2024 itu kan ingin diciptakan pemerintahan yang dinamis ya, atau kepemerintahan dinamis,
Ini berarti harus seiring dengan bagaimana dilakukan upaya-upaya pengembangan potensi dari manusia atau human capital, sehingga diharapkan bahwa pada akhirnya akan tercipta birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini pemerintah tengah berupaya untuk mengurangi atau menyederhanakan struktur birokrasi yang dulunya berbasis atau berorientasi pada bagaimana jabatan struktural itu bisa diperbaiki, terutama pengisian jabatan pada jabatan-jabatan struktural ini. Namun karena ini merupakan perintah Presiden untuk mengurangi 2 jenjang dalam struktur birokrasi, menyebabkan kemudian berimplikasi pada jabatan-jabatan struktural tersebut untuk harus dialihkan ke jabatan fungsional. Nah, tentu ini tidak mudah memang dilakukan. Karena itu kita lihat bahwa sejak 2019 dicanangkan sampai tahun 2021 ini itu masih, terutama di pemerintah daerah itu masih berkaitan dengan bagaimana penyelesaian daripada proses penyederhanaan struktur birokrasi. Lalu tahapan kedua adalah bagaimana mengalihkan para pejabat struktural ini ke jabatan fungsional. Dan pada tahapan ketiga tentu bagaimana mendesain pola kerja yang memang kemudian berbasis pada jabatan-jabatan fungsional. Karena itu tindak lanjut daripada pengalihan jabatan ini yang bersifat struktural ke jabatan fungsional, maka langkah pertama yang diambil pemerintah saya kira sudah tepat, yaitu penataan organisasi yang berbasis jabatan fungsional, tentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini merupakan sebuah tantangan terberat karena mindset dan orientasi daripada pegawai selama ini adalah bagaimana berkarir dengan mengejar posisi jabatan struktural. Lalu kemudian dirubah orientasinya, mindsetnya kepada apa? Ya, perubahan pola pikir terhadap karir dan pelaksanaan tugas yang tidak lagi berbasis pada jabatan struktural. Ini juga sebuah upaya yang tidak mudah karena merubah mindset. Nah, yang ketiga saya kira tidak lain adalah perubahan pola kepimpinan dan bagaimana para pegawai yang diorientasikan pada jabatan fungsional ini bisa bekerja dalam tim yang tepat. Nah, ini penting untuk dilakukan ya, tindakan yang tepat ini. Dan yang keempat adalah mekanisme kerja yang agile dan dinamis. Karena terbiasa dengan sistem komando, dengan pendekatan mekanistis dan struktural, harus berbasis pada tim ya. Tindak lanjut lainnya adalah bagaimana pengembangan kompetensi dan pembelajaran yang berkesinambungan karena basis pada keahlian ya. Dan tindak lanjut berikutnya adalah membangun suasana kerja yang kondusif dan tetap dalam konteks mengejar kinerja yang setinggi mungkin. Nah, kalau kita lihat dari arahan Presiden dan Wakil Presiden terkait penyederhanaan birokrasi pemerintah ini, maka perubahan pola pikir dan budaya kerja itu menjadi persoalan yang sangat penting. Selain tentu perubahan dan penyesuaian mekanisme kerja organisasi, pentingnya pengembangan kompetensi pejabat fungsional, lalu pengembangan karir pejabat fungsional. Nah, yang tak kalah pentingnya bagaimana penilaian kinerja pejabat fungsional ya. Lalu penataan formasi dan penataan pejabat fungsional. Lainnya adalah pembinaan profesi dan pengelolaan pejabat fungsional oleh instansi pembina dan pengguna. Penyederhanaan jiwa ini bermakna pentingnya memperhatikan aspek kesejahteraan daripada pejabat fungsional. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi pejabat fungsional ini, sehingga peran mereka tetap dalam konteks berkinerja tinggi. Nah, ini tentu memerlukan birokrasi yang lebih dinamis, agile, profesional, efektif, dan efisien dalam kaitan menjalankan fungsi mereka sebagai pelayanan publik. Karena itu, ke depan ini ASN yang profesional menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Karena apa? Kalau mereka itu tidak profesional, maka tentu akan berdampak pada birokrasi yang kesulitan di dalam mengejar kinerja-kinerja mereka gitu. Lebih jauh lagi tentu jika mereka ingin kesetaraan ditingkatkan tentu sangat sulit karena mereka tidak profesional gitu.
Nah, akibatnya sebagai salah satu mesin untuk meningkatkan pendapatan negara, tentu akan berdampak pada pendapatan pajak yang tidak optimal. Akibatnya terjadi sesuatu yang bisa menghambat sektor ekonomi gitu ya. Nah, akibatnya ini juga perlunya memang dilakukan upaya mengakselerasi ya, atau mentransformasi ASN ini tentu menuju birokrasi yang dicanangkan tahun 2024, yaitu birokrasi yang berkelas dunia, dan ini tentu harus dibarengi dengan ASN yang profesional. Nah, untuk ini saya kira memang tantangan yang dihadapi birokrasi sekarang ini semakin diperparah karena terjadinya berbagai macam disrupsi ya, baik disrupsi teknologi, disrupsi milenial, maupun juga yang tengah masih kita hadapi adalah disrupsi pandemi COVID-19. Nah, ini memerlukan ASN yang profesional, yang tentu dicirikan dengan ASN yang berorientasi pada pelayanan, lebih akuntabel, memiliki kompetensi yang tepat, harmonis, loyal kepada organisasi, bisa adaptif dan mampu berkolaborasi. Nah, inilah yang membentuk arsitektur human capital dan strategi maupun rencana eksekusi yang bisa mempercepat proses menciptakan birokrasi yang berkelas dunia. Ini berarti bahwa memerlukan transformasi baik struktural, kultural, dan digital, sehingga kebijakan dan kompetensi baru sangat dibutuhkan bagi ASN yang profesional ini, serta harus mampu diadaptasikan dengan perkembangan teknologi dan sistem yang menghendaki sistem yang lebih agile. Dan tentu dukungan regulasi menjadi sangat penting dalam hal ini. Nah, kita bisa melihat sekarang ini bagaimana kaum milenial dan generasi Z maupun Y ini yang tengah memasuki usia untuk menjadi pegawai negeri. Namun ini akan menjadi kendala ketika kemudian mereka sudah tidak tertarik lagi masuk menjadi ASN yang diharapkan akan mengisi birokrasi berkelas dunia, yang tadi kita katakan bahwa ASN yang profesional ya. Dari survei yang dilakukan ya, sebanyak 15.000 lebih, tepatnya 15.464 itu, kebanyakan kaum milenial ini mau masuk menjadi ASN itu karena ingin berkontribusi terhadap negara ya. Dalam artian di sini ada upaya dari mereka untuk melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Yang lainnya ingin masuk jadi pegawai negeri itu karena adanya kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, yang lain ini nampaknya masih melihat bahwa pegawai negeri itu mampu menciptakan kesejahteraan bagi mereka gitu. Adanya gaji dan tunjangan menarik, dan ada jaminan pensiun. Jadi ini dominan ini, dan berharap bahwa di dalam sistem atau manajemen ASN itu akan ada jenjang karir yang jelas. Nah, ini ada 4 hal yang sangat dominan yang memotivasi mereka kenapa ingin bergabung menjadi ASN. Karena itu mereka ini kaum milenial, Gen Z dan Y ini harus betul-betul memperhatikan bagaimana pola, mekanisme, dan sistem yang diberlakukan dalam birokrasi berkaitan dengan manajemen ASN, sehingga apa yang menjadi harapan mereka untuk masuk menjadi pegawai negeri itu relevan dengan keberadaan mereka atau keinginan mereka begitu. Nah, beberapa ekspektasi saya kira yang diharapkan oleh kaum milenial ini untuk bisa terlibat atau masuk menjadi ASN itu adalah harapannya akan terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri. Karena kita tahu bahwa pola kerja, mindset ya, dan perilaku kaum milenial ini memang agak berbeda dibandingkan dengan di luar generasi mereka gitu. Karena itu harus betul-betul bisa sedemikian rupa sistem didesain
agar tetap terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri. Juga kesempatan untuk mengembangkan karier ya. Nah, pentingnya juga diperhatikan aspek sistem reward dan pengakuannya dan penghargaan yang adil bagi setiap pegawai yang antara berprestasi dan tidak berprestasi. Yang keempat, penting adanya rasa bangga untuk berkontribusi di dalam melayani bangsa. Nah, inilah saya kira kewajiban pemerintah yang harus didesain agar kita bisa nanti ke depan menghasilkan ASN-ASN yang profesional. Jadi sejauh mana birokrasi itu mampu mendesain apa yang menjadi harapan daripada calon-calon ASN ini, itu akan kedepannya mampu diisi dengan orang-orang yang generasi baru ini, karena ini sesuatu yang tidak bisa diabaikan, karena bagaimanapun juga ASN kita yang sudah tidak lama lagi pensiun tentu akan tergantikan oleh generasi muda ini. Karena itu diharapkan bahwa secara internal birokrasi harus berbenah diri sehingga tetap mampu mendapatkan talent-talent yang hebat untuk menjalankan fungsi-fungsi birokrasi. Nah, ada beberapa memang ekspektasi yang harus dipertemukan gitu ya oleh birokrasi. Di antaranya itu memang harus mampu memberikan pengakuan dan penghargaan yang adil gitu. Nah, ini sehingga para ASN kita itu tetap ingin berkarya di birokrasi, membuka kesempatan belajar secara luas, membuka kesempatan untuk berkarier ya, sehingga ini akan diharapkan mampu meningkatkan kinerja secara terus-menerus, akan selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas dan selalu menyesuaikan perilaku dengan core value yang telah ditentukan begitu. Nah, ini perlunya keseimbangan ya antara ekspektasi ASN dan komitmen daripada pemerintah daerah, dan ekspektasi Pemda dan komitmen ASN juga, sehingga akan ada nilai-nilai yang ditawarkan dan bertemu pada satu titik temu yang seperti yang dikemukakan tadi. Nah, oleh karena itu model pengembangan kompetensi ASN ini ke depannya memang saya melihat bahwa sudah ada di dalam Permenpan 38/2017 tentang standar kompetensi jabatan ya. Lalu kemudian bagaimana standar ini kita lihat dalam konteks individu, sehingga memerlukan uji kompetensi, sehingga akan lahir kompetensi individu. Sehingga ini yang kita lihat apakah kompetensi individu yang dimiliki oleh ASN sekarang ini sudah memenuhi kualifikasi untuk mampu mengerjakan berbagai kegiatan yang sudah ditentukan. Nah, jika tidak, maka ini perlu dilakukan upaya pengembangan kompetensi. Tentu ini melalui uji-uji kompetensi maupun juga lewat pengujian kinerja mereka yang bisa terekam selama setahun penuh. Sehingga akan muncul pegawai-pegawai mana yang tidak mencapai target atau tidak berkinerja dan mana yang sudah. Sehingga tergambar dengan baik kesenjangan kompetensi yang untuk dikembangkan. Dan ini pentingnya sekarang mendesain sistem pelatihan kita yang disebut dengan corporate university, di mana di dalam corporate university ini komposisinya itu coaching dan mentoring itu 20%, sedangkan self learning di dalam kelas itu hanya 10%, jadi sangat kecil. Yang lebih banyak itu pada pembelajaran di unit kerja sebesar 70%. Dan inilah yang saya kira keunggulan corporate university yang harus diadopsi dari praktek-praktek di dunia bisnis yang cukup berhasil, sehingga tidak lagi kita menggunakan model diklat yang tanda kutip tradisional begitu ya. Nah, jadi sistem penilaian kinerja kita juga itu harus memang menggunakan pola penilaian kinerja yang istilah dalam konsep itu 360 derajat gitu kan. Jadi sudah ada, selain memang yang melakukan penilaian itu adalah atasan, juga pentingnya rekan kerja dan bawahan kita, sehingga betul-betul penilaian kinerja itu objektif. Dan itu saya kira sudah dituangkan dalam PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, dan Menpan ya, Pendayaan Aparatur Negara itu, dan RB yang disusun dalam Peraturan Menteri Pendaganggunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri.
Nah, inilah yang saya kira perlu ada harmonisasi ya antara transformasi organisasi yang dikehendaki ke depan dengan kualitas SDM dan sistem yang dibangun. Ya. Jadi pentingnya di sini komitmen daripada SDM dan bagaimana ditingkatkan secara terus-menerus sehingga terjadi komitmen yang penuh terhadap apa yang menjadi tugas mereka, dan bagaimana proses desain sedemikian rupa agar lebih sederhana sehingga kebutuhan organisasi akan pentingnya proses bisnis itu dan sistem itu untuk mencapai tujuan, sehingga SDM-nya mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi. Nah, karena itu jika proses bisnis semakin sederhanakan dan didukung dengan sistem yang sedapat mungkin terotomatisasi, maka akan semakin tinggi kualitas dan semakin sedikit kualitas SDM yang dibutuhkan organisasi. Nah, ini tentu merupakan perencanaan jangka panjang, sehingga komposisi daripada jumlah ASN kita dengan kebutuhan kerja akan didapatkan satu titik kondisi yang kontinumnya itu stabil gitu, ada rasio yang tepat begitu. Nah, karena itu secara makro kita bisa melihat bahwa tipe organisasi ke depan itu tentu akan berubah dari yang sifatnya hierarkis dan pilihannya bisa flat ya, bisa berbentuk holacratic organization seperti di negara-negara luar ya. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang akan kita pilih ini agar supaya betul-betul struktur mampu mempermudah proses daripada ASN kita di dalam bekerja. Nah, jadi strategi dalam mengakselerasi transformasi ASN ini saya kira ada 6. Yang pertama, bagaimana melakukan penguatan budaya kerja dan memperkuat apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden disebut dengan employer branding gitu ya. Yang kedua adalah percepatan peningkatan kapasitas SDM. Yang ketiga, peningkatan kinerja dan sistem penghargaan. Yang keempat, pengembangan talenta dan karir ASN. Dan kelima, percepatan transformasi digital. Dan yang terakhir saya kira perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan. Nah, karena itu ASN sebagai profesi ini harus memang ke depannya berlandaskan pada prinsip-prinsip sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu memiliki nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, berkomitmen, berintegritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dan memenuhi kualifikasi akademik, adanya jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalisme jabatan. Nah, nilai dasar pegawai ASN itu yang menjadi guidance mereka dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu bahwa harus memang memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Juga mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan tentu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier. Nah, inilah kita bisa lihat bahwa kode etik dan kode perilaku yang berisi pengaturan perilaku pegawai ASN itu dalam pasal 5 Undang-Undang ASN itu ada sebanyak 12 yang penting untuk diperhatikan sebagai guidance sehingga para ASN kita itu tetap profesional namun tetap memegang teguh kode etik dan kode perilaku. Di mana kode etik dan kode perilaku itu di dalam pasal 5 disebutkan bahwa ASN itu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin,
melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan dan pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan etika pemerintahan. Selain itu, ASN harus bisa menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Selain itu juga ASN diharapkan memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12 yakni melaksanakan ketentuan peraturan perundangan mengenai disiplin ASN. Jadi kita bisa melihat bahwa menciptakan ASN yang profesional dilakukan melalui upaya transformasi, tentu dimulai dari transformasi kelembagaan, lalu mempersiapkan ASN-nya bagaimana kelembagaan dari sisi birokrasi yang agile ini ke depan, seperti menjadi harapan pemerintah di tahun 2024 menjadi pemerintahan yang dinamis, memerlukan perubahan di setiap komponen-komponen penting daripada birokrasi. Tidak hanya perubahan mindset, culture set, infrastruktur, teknologi, tapi yang terpenting adalah kompetensi dan budaya daripada organisasi. Saya kira ini yang saya sampaikan, dan kita bertemu dalam tema lain, reformasi birokrasi.